Faslun. An-najasat thalathun. Pasal yang menjelaskan tentang pembagian najis. An-najasat thalathun. Najis itu ada 3 macam. An-najasat al-mustaqdar. Kenapa dinamakan najis? Karena dia sesuatu yang kotor. Wa syar'an mustaqdarun yamna'u sihhatas salah haitsu la murakhisah ay mujawwis. Sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, yang bisa menghalangi sahnya salat seseorang dikarenakan najis tersebut tidak bisa dikompromikan lagi. Bi khilafin ma law kana hunaka murakhisun kama fi faqdit tahurin wa alaihi najasah. Berbeda jikalau keadaannya adalah sesuatu yang masih bisa dikompromi, maka masih bisa mencari alasan lain agar bisa untuk melaksanakan solat. Seseorang yang dalam keadaan pakaiannya ada najis, baik najis ringan ataupun najis sedang ataupun najis berat, kemudian tiba waktu solat dan dia tidak bisa mengganti pakaian atau dia tidak memiliki pakaian lain, sementara waktu solat akan habis, maka dia solat dengan keadaan apa adanya. Jelas? Solat dengan keadaan apa adanya, walaupun dengan bercak darah, walaupun maaf ada menempel najis seperti kotoran manusia ataupun kotoran bayi ataupun kotoran binatang, karena tidak ada pakaian yang lain atau mau cari pakaian waktunya tidak cukup, maka dia solat dengan keadaan sebagaimana sebagaimana sekarang dalam keadaan najis solat, tapi tidak sah Ustaz. Memang secara syarat tidak sah, tetapi karena alasan darurat tidak memiliki pakaian suci, maka dia tetap wajib melaksanakan solat agar kewajibannya pada saat itu menjadi gugur. Tapi nanti ketika dia mendapatkan pakaian bersih atau bisa mencuci pakaiannya hingga menjadi bersih, maka dia tetap wajib mengganti solatnya. Sama aja Ustaz, beda. Ini saya kasih penjelasan. Kalau misalkan koko saya ini najis, sementara waktu maghrib itu singkat, saya berada di tempat yang tidak ada jual pakaian, tidak ada menyediakan pakaian, tidak ada alat untuk membersihkan najis. Pilihan cuma 2. Saya laksanakan solat dengan keadaan pakaian saya najis atau saya tinggalkan. Kalau saya solat dengan menggunakan pakaian yang najis, maka kewajiban saya tetap gugur. Tapi kewajiban saya harus mengulangi solat saya ketika saya berpakaian bersih. Yang kedua, kalau saya sengaja tidak solat, maka saya berdosa karena meninggalkan perkara yang wajib. Jangan pakai alasan Allah Maha Penyayang. Jangan. Ini dalil orang kepepet biasa kayak gini. Allah Maha Penyayang dalam ajak kan ya. Tidak ada. Jelas? Sekarang saya tanya, pilihan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, tetap melaksanakan solat, tapi niatnya adalah bukan niat sebagaimana biasa, namun ditambah, yaitu niat untuk menghormati waktu. Karena solat adalah sebuah kewajiban, la murakhisalah. Tidak ada pengecualian kecuali seseorang itu dalam keadaan tidak sadar, atau dalam keadaan pingsan, atau dalam keadaan gila. Selain daripada itu tetap dia wajib melaksanakan solat. Makanya ada yang namanya solat dalam keadaan berdiri, solat dalam keadaan duduk, solat dalam keadaan miring. Kemudian terlentang. Kemudian solat dengan menggunakan isyarat. Dan terakhir solat dengan menggunakan hati. Inilah cara-caranya.
Jadi tidak ada alasan kita, baik kita berada di dalam kereta api, di dalam kapal laut, di dalam pesawat, alasan untuk meninggalkan solat itu tidak ada. Begitu masuk waktu solat, bagaimana keadaan kita tetap wajib solat. Sekalipun kita tidak sempurna di dalam solat kita, namun gugur kewajiban kita pada saat itu, tetapi tetap mengulangi solat kita. Jelas?